Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onasi. Saya akan menjelaskan biografi ilmuwan muslim klasik Ibnu Sina. Saya Tiara Ramadan. Saya akan menjelaskan biografi ilmuwan muslim modern B.J. Habibie. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan sejarah ilmuwan muslim klasik Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat teologi Islam. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik dan sastra. Nama lengkap Ibnu Sina yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Aksana, dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Ia mengembuskan nafas terakhir pada bulan Ramadan 1037 Masehi pada usia 57 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Persia, kini wilayah Iran. Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa, ucapnya sebelum wafat. Biografi singkat Ibnu Sina dan penemuannya. Sejak usia belia, Ibnu Sina telah menunjukkan kemampuan intelektualnya yang tinggi. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakhili mengenai ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Pada 997 Masehi, Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samania di Persia, yakni Al-Amir Arido Nuh II. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Keberhasilan Ibnu Sina membuatnya menjadi orang yang dihormati di Kekaisaran Samania. Bahkan Ibnu Sina mendapatkan berbagai akses dan fasilitas termasuk perpustakaan. Pada usia ke-21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, musik, dan puisi. 2 karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah Kitab Asyifa dan Al-Quran Fiktif. Al-Quran Fiktif disebut sebagai buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Berkat kitab ini, Ibnu Sina disebut sebagai dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologis klinis. Kitab ini juga berperan penting dalam kemajuan ilmu anatomi, ginekologi, dan pediatri. Ibnu Sina sangat amat populer di kalangan pengajar medis barat sebagai peletak prinsip dasar sains. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam hal tuberkulosis atau TBC, diabetes, kemudian tumor, dan efek placebo. Dilansir Stanford Encyclopedia of Philosophy, Ibnu Sina dijelaskan sebagai tokoh muslim yang menggabungkan pemikiran filsafat ilmiah dengan teologi Islam. Berkat penggabungan ini, ia menghasilkan sebuah pemikiran teologi yang rasional. Avicenna alias Ibnu Sina adalah muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Adapun beberapa karya Ibnu Sina yang paling terkenal itu ada Sirat al-Asyar al-Rais, kemudian ada al-Isyarat wa al-Tanbihat, kemudian ada Al-Quran Fiktif, kemudian ada Risalah fi Sir al-Qadar, kemudian ada Danish Nama Alaihi, kemudian ada Kitab Asyifa, ada Kitab An-Najah, terus juga ada Risalah fil Is. Sejarah ilmuwan muslim
Muslim Modern Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni tahun 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie adalah seorang ahli pertanian dan berasal dari Gorontalo. Sedangkan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo adalah seorang spesialis mata yang berasal dari Yogyakarta. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Habibie juga tumbuh dalam keluarga religius di mana ayah beliau seringkali membacakan ayat suci Al-Quran semenjak beliau kecil. Habibie menyatakan jika ayat suci yang dibacakan ayahnya selalu mampu membuat dirinya tenang. Kebiasaannya sejak kecil yang sering mendengarkan Al-Quran memberikan pengaruh yang positif pada dirinya sehingga ketika Habibie kecil usia 3 tahun, dirinya sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Sejak kecil memang Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Masa pendidikan B.J. Habibie. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMAK Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Di Jerman, Habibie bersekolah di Rhein-Westphalen Asian Technics Hochschule dengan jurusan teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Di tahun 1960, B.J. Habibie mampu mendapatkan gelar insinyur di Jerman dari Technics Hochschule dan predikatnya adalah cum laude dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan mendapatkan gelar insinyur ini, beliau pun mendaftarkan diri bekerja di firma Talbot yang merupakan industri kereta api di Jerman. Saat itu, firma Talbot tersebut sedang butuh wagon dengan volume yang besar. Hal ini lantaran wagon itu akan mengangkut barang ringan dengan volume besar. Talbot butuh wagon dengan jumlah 1000. Dengan mendapati persoalan ini, maka Habibie pun berusaha mengaplikasikan dengan cara konstruksi dalam membuat sayap pesawat terbang lalu diterapkan pada wagon yang ternyata membuahkan hasil. B.J. Habibie melanjutkan studi ke Technics Hochschule die Fakultät der Maschinenwesen Essen untuk mendapatkan gelar doktor. Di tahun 1962, B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie lalu memboyongnya ke Jerman. Setelah berjuang dengan pendidikannya, B.J. Habibie akhirnya bisa mendapatkan gelar doktor insinyur dari Technics Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen Essen dengan nilai summa cum laude dengan rata-rata nilainya adalah 10 sehingga sangat sempurna. Penemuan teori krek oleh B.J. Habibie. Mantan Presiden Republik Indonesia ini adalah ilmuwan asal Indonesia yang paling dikenal dunia. Profesor B.J. Habibie menemukan teori krek, menghitung krek propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang untuk mengetes kualitas pesawat terbang. Tak hanya itu, ia juga menciptakan pesawat terbang sendiri berjenis CN-235 dan N-250, serta membantu dalam produksi pesawat Eropa berjenis A300. Pada tahun 1967, B.J. Habibie mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari ITB. Selain itu, B.J. Habibie juga mendapatkan penghargaan tertinggi yakni Ganesha Prajamanggala. Dengan segala kejeniusan yang dimilikinya, tak heran jika beliau mendapatkan banyak pengakuan dari lembaga kelas internasional, mulai dari lembaga penerbangan di Jerman, di Inggris, Prancis, Swedia, bahkan di Amerika Serikat. B.J. Habibie juga pernah mendapatkan penghargaan yang amat bergengsi, yaitu Edward Warner Award serta Award Van Karman, di mana penghargaan ini hampir setara penghargaan hadiah Nobel. Setelah kabarnya lama tak terdengar, di tanggal 22 Mei 2010,
ada kabar mengejutkan di mana sang istri yang setia mendampinginya, yakni Hasri Ainun Habibie, telah meninggal dunia di Jerman pada hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman. Hal ini menjadi duka yang amat mendalam bagi sang mantan Presiden Republik Indonesia itu. Dan pada tanggal 11 September 2019, B.J. Habibie wafat pada usia 83 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.